Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 70. Lelaki kuat. Udah kerja. Malah gibahin bos, entar kedengaran bisa bahaya lagi, ucap BK lagi. Yang gibahin adiknya sendiri kok jadi nggak papalah, pasti Pak Juna ngerti, sahut karyawan lain sambil terkekeh kecil. Beberapa hari tinggal di apartemen membuat Safa mulai memahami pekerjaannya sebagai seorang istri. Safa terbangun melihat wajah sang suami untuk pertama kalinya. Kap. Safa mencium pipi suaminya sambil mengelus pipi Ardi lembut, lelaki yang sangat penyabar dan setia menunggu dirinya. Kak, lepasin Safa mau bangun, ujar Safa berbisik. Sebentar lagi yang, kakak masih mau begini, jawab Ardi serak dengan mata masih terpejam sempurna. Lelaki ini justru makin mengeratkan pelukannya pada Safa bahkan menyembunyikan wajahnya di dada sang istri. Semalam Ardi menggerayangi bagian atas Safa dan berakhir harus mandi air dingin untuk menurunkan tegangannya. Kak, entar telat ke kantor lo ini udah siang, ujar Safa lagi berusaha melepaskan pelukan sang suami karena dia juga harus menyiapkan sarapan Ardi. Safa mendorong pelan tubuh Ardi tapi lelaki itu justru membuka matanya dan mengecup bibir sang istri. Kak, morning kiss sayang. Kak, belum selesai lo haidnya, entar kamu mandi lagi. Emang mau mandi yang, nyanyi bentar aja yang, rengek Ardi langsung menyingkap atasan Safa membuat perempuan cantik ini tak bisa melarang lagi. Safa menggigit bibirnya menahan rasa geli yang diciptakan dari bibir sang suami. Dirasa cukup bermain di area atas Ardi mengusap wajahnya kasar. Sabar bentar lagi selesai kok, ujar Safa dan dianggupi Ardi lalu segera masuk ke kamar mandi untuk mengguyur tubuhnya dengan air dingin agar lebih segar. Safa yang langsung bangkit segera mengambil pakaian kotor untuk dicuci lalu membuatkan sarapan karena memang pasangan pengantin baru ini memutuskan tidak memakai jasa pembantu karena Safa masih bisa menghandlenya. Safa sudah berkutat di dapur setelah memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Kehidupan pernikahan semacam inilah yang diimpikan Safa, bisa melayani sang suami sepenuh hati apalagi Ardi lelaki yang tidak banyak menuntut beruntungnya mereka sudah kenal dari kecil jadi Safa sudah mengetahui apa makanan yang disukai Ardi hingga Safa tak pusing lagi memikirkan masakan untuk sang suami. Kamu berangkat jam berapa kak? Mau dibuatkan bekal nggak? Tanya Safa yang masih berkutat di depan kompor sambil menunggu masakannya matang. Nggak usah yang, nanti mau makan siang di luar sama klien ada meeting di luar, sahut Ardi dan diangguki Safa pelan. Yang, pagi besok kakak harus ke Bandung. Ke Bandung? Kok dadakan kak? Tanya Safa. Mas Juna nggak bisa pergi takut Mbak Renata kenapa-napa kan sedang hamil apalagi Mbak Renata nggak bisa jauh dari Mas Juna maklumlah hormon ibu hamil, jelas Ardi. Safa sedikit kecewa pasalnya dia ingin memberikan malam pertama yang spesial mereka yang tertunda tapi sang suami harus pergi tugas. Nanti minta tolong siapin barang-barang kakak iya yang, nggak banyak kok cuma untuk 2 hari, kalau kamu takut di apartemen kakak anterin ke rumah bunda, tawar Ardi. Nggak usah kak, Safa berani kok di sini cuma 2 hari kan. Lagian besok Safa juga udah masuk kerja kasihan Bang Aslan ngecek laporan sendirian, ujar Safa sambil mengangkat masakannya dan meletakkan di meja makan. Safa mengambilkan nasi untuk sang suami. Makasih yang. Sama-sama, sahut Safa pelan. Kerjaan gimana Lan, aman? Tanya Papa Ben saat mereka sarapan bersama. Aman pak cuma lagi padat aja karena ada beberapa klien yang mengajak kerja sama. Bagus dong berarti perusahaan kamu makin berkembang. Alhamdulillah rezeki pengantin baru kali ya pak, sahut Aslan terkekeh kecil. Udah ditentuin mau honeymoonnya di mana? Tanya Mama Nia. Belum ma, masih sibuk dengan jadwal kerja, sahut BK sambil mengunyah makanannya.
Dipastikan tanggalnya bro, jangan sampai apes kayak Ardi, canda Juna. Sip, udah gue persiapan dengan matang bro, jawab Aslan mantap. Oma masih lama kan di sini? Tanya Beka. Emangnya kenapa? Nggak nanya aja soalnya enak kalau rumahnya rame, jawab Beka lagi. Kemungkinan sampai Renata melahirkan. Yah. Cuma beberapa bulan dong, nggak bisa diralat Oma sampai anak kita aja yang lahiran, sahut Aslan dan diangguki Beka setuju. Lihat nanti saja, makanya cepetan kalian kasih Oma cicit lagi biar Oma lebih semangat menetap di Jakartanya, potong Mama Nia dan kali ini diangguki cepat oleh Papa Ben. Sabar Oma lagi proses. Emangnya Beka mau? Tanya Juna penasaran karena memang tahu keputusan sang adik belum mau punya momongan. Proses membujuk ibu negara, jawab Aslan terkekeh kecil dan dihadiahi cubitan kecil dari Beka. Renata sudah cantik dengan dress bunga selutut, rambutnya digerai untuk menutupi pundaknya yang sedikit terekspos, apalagi ada beberapa bekas cupang dari Juna yang masih merah dan sebagian lagi sudah mulai menghitam tapi hanya terlihat samar karena ditutupi foundation mahalnya. Juna memang kerap nakal membuat tanda di leher mulus Renata padahal sudah beberapa kali ibu hamil ini melarangnya tapi sang suami tetap tidak mengindahkan larangan itu. Mau kemana sayang? Tanya Nia yang melihat sang menantu sudah berpenampilan cantik. Mau nganterin makan siang Mas Junama ke kantor, jawab Renata sopan. Hati-hati di jalan, bilang sama Pak Purnya jangan ngebut-ngebut, ingat Mama Nia. Iya Ma, balas Renata mengambil rantang yang sudah dia siapkan lalu berjalan keluar rumah. Renata berjalan pelan masuk ke dalam mobil dan sang sopir dengan sigap menutup pintu mobilnya. Tak berselang lama Renata sudah sampai di kantor Juna. Mau diantar Bu? Tawar Pak Pur sopir bus yang selalu setia pada keluarga Ben ini. Nggak usah Pak, saya bisa sendiri, tunggu di parkiran saja, jawab Renata lalu segera turun dan berjalan ke arah lobi. Permisi, Pak Junanya ada? Tanya Renata pada perempuan yang duduk di meja resepsionis. Ibu siapa? Sudah buat janji sebelumnya karena Pak Juna tidak bisa diganggu oleh sembarang orang, ucapnya agak ketus, karena dia baru melihat Renata dan Renata pun baru melihat Ayunda. Perempuan ini sepertinya anak baru. Saya. Re, panggil Beka melihat sahabat yang menjadi kakak iparnya ini. Kak, Mas Juna ada? Tanya Renata melihat Beka mendekat padanya. Ada di ruangan tapi sedang ada tamu, ponakan onti kangen ya sama papi, rayu Beka sambil mengusap lembut perut Renata membuat perempuan yang duduk di meja resepsionis tadi terkejut. Dedek bayinya kangen pengen makan siang bareng papinya, jawab Renata sambil mengelus perutnya lembut, dia sengaja bicara keras agar terdengar resepsionis tadi. Maaf Bu, Pak Junanya ada di atas. Apa perlu saya antar, tawarnya. Nggak usah, saya sama Rebecca saja, tolak Renata cepat lalu berjalan diiringi Beka. Songong dia, dulu cuma anak magang aja, naik derajat karena hamil duluan, ketus Bu Maya yang melihat Renata berjalan ke arah lift bersama Beka. Jangan sembarang bicara Bu, bisa dipecat nanti, tegur karyawan lain. Memang benar kan, bisa saja Pak Juna terpaksa menikah dengan perempuan itu. Siapa yang terpaksa? Tanya Ardi yang tidak sengaja lewat di lobi. Pak Ardi, itu Pak film drakor, jawab resepsionis tadi ketakutan. Kamu baru di sini, jadi jangan buat ulah. Tekan Ardi menatap tajam ke arah Bu Maya dan bergantian dengan resepsionis baru yang gugup. Ardi segera pergi karena ada jadwal meeting di luar siang ini. Dia siapa? Tanya Renata pada perempuan yang duduk di meja kerjanya dulu. Sekretaris baru, titipan Om Handoko teman Papa, katanya keponakannya, jawab Beka. Udah tenang,
Mas Juna nggak akan terayu kok, orang dia bucin parah sama lo, lanjut Beka menenangkan hati sang sahabat dan dia juga tahu kalau Juna bukan tipe lelaki mata keranjang. Beka mengetuk pintu ruangan Juna terlebih dahulu karena dia tahu sedang ada tamu di dalamnya. Masuk, sahut Juna. Beka membuka pintu ruangannya dan diikuti Renata dari belakang. Sayang, panggil Juna segera keluar berdiri mendekati Renata dan mencium kening sang istri lalu merangkulnya. Kenalkan Om, ini istri saya Renata, Om gak hadir kan saat pernikahan kami? Iya Jun, Om sedang di luar negeri, cantik ya. Om bisa saja, sayang ini Om Handoko teman-teman papa dan sekarang beliau sedang menjalin kerja sama dengan perusahaan kita, jelas Juna. Renata Om Handoko, kamu hamil? Alhamdulillah iya Om. Wah langsung jadi ya Jun, sekali lagi selamat Om, benar-benar nggak bisa hadir saat itu tapi doa terbaik untuk rumah tangga kalian. Terima kasih Om, ucap Renata menunduk kecil. Kamu sama siapa yang? Pak Pur Mas. Kok nggak ngabarin Mas? Pengen makan siang bareng aja Mas. Ya sudah kalau begitu Om pamit dulu Jun, sepertinya lain waktu bisa kita bahas lagi, nanti sekretaris Om hubungi Dela saja ya. Iya Om. Om titip Dela ya Jun, kalau kerjaannya nggak beres ditegur aja Jun, nggak apa-apa, pengalaman untuk dia. Iya Om, aman, jawab Juna tersenyum kecil. Dia siapa Mas? Tanya Renata sedikit cemberut. Sekretaris baru Mas sayang, keponakannya Om Handoko. Kok kamu nggak bilang kalau punya sekretaris baru Mas? Bukan nggak bilang sayang tapi belum sempat cerita, dia juga baru 2 hari di sini yang kalau nggak percaya tanya Beka, iya kan Kak? Gue nggak ikut-ikutan ya, gue mendadak kebelet pipis, ujar Beka segera berlari keluar. Kak, pekik Juna tak dihiraukan oleh Rebecca, dia tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga sang kakak. Kampret tuh anak, bukannya ikut terlibat jelasin malah kabur. Awas lo, omel Juna. Kenapa kamu malah ambil sekretaris perempuan? Tanya Renata lagi dengan tatapan tajam. Terus terang Renata cemburu karena banyak karyawan perempuan baru masuk ke kantor suaminya ini di saat dia tidak bekerja lagi. Apalagi perkara resepsionis tadi sedikit membuat mood ibu hamil ini memburuk. Gini yang, Om Handoko minta tolong titip dulu sampai kantor, dia butuh sekretaris soalnya sekretaris dia udah lama kerja yang jadi nggak bisa main pecat gitu aja. Kalau Mas kan memang sedang nggak ada, kamu juga hamil. Kalau gitu aku kerja aja lagi. Sayang, jangan ngambek gitu dong. Mas kan kerja buat kamu sama anak kita nggak akan macam-macam, jadi percaya ya. Sayang, jangan ngambek gitu dong, Mas kan kerja buat kamu sama anak kita nggak akan macam-macam, jadi percaya ya. Sekretaris cuma untuk membantu Mas dalam bekerja di kantor yang kalau di hati cuma kamu, ungkap Juna mencoba menjelaskan. Janji ya Mas jangan macam-macam. Iya cintaku. Kamu bawa apa? Nasi ya? Mas lapar pengen makan disuapi kamu, rayu Juna. Gombal. Awas aja kalau kamu macam-macam Mas, aku minta Beka berubah jat macan betina biar bisa nyakar kamu, ancam Renata membuat Juna terkekeh geli. Aku berangkat dulu ya sayang, pamit. Ardi mengecup pipi Safa dengan lembut. Hati-hati di jalan Kak. Kalau udah sampai jangan lupa kabari Safa segera, sahut perempuan cantik ini. Ardi mengangguk kemudian mengecup bibir sang istri sekilas. Kalau bosan nginep di rumah Bunda atau Mama Nia aja ya, Oma Feni masih ada juga di sana. Iya gampang Kak, kamu jaga kesehatan di sana, jangan telat makannya dan jangan begadang, ingat Safa, dan diangguki Ardi sambil menyeret koper kecilnya melewati lorong apartemen mereka. Setelah kepergian sang suami, Safa memutuskan untuk pergi ke kantor karena akan banyak pekerjaan yang menunggunya.
perempuan ini memang pekerja keras, dia tidak mau berdiam diri di rumah saja. Safa memang selalu serius jika menyangkut pekerjaan. Jika sudah berkutat di kantor dengan laptopnya, pasti Safa sudah berlayar dalam dunia kerjanya, bahkan tidak ingin diganggu oleh siapapun kecuali sang suami. Hanya lelaki itu yang mampu mengalihkan dunia Safa. Pit, laporan udah dicek semua sama Bang Aslan? Tanya Safa pada sekretaris Aslan. Sepertinya sudah Mbak, kemarin Pak Aslan lembur, jawab Fitri sekretaris Aslan. Oke, Safa langsung masuk ke dalam ruangan sang kakak dan terlihat Aslan sedang fokus pada beberapa berkas di hadapannya. Bang, kamu udah hubungi Pak Suryo untuk kelanjutan bisnis skincare kita? Tanya Safa. Udah. Beliau udah lihat hasilnya dan alhamdulillah semua lancar. Sekarang Pak Suryo sedang ada acara pembukaan di sebuah klinik kecantikan di Semarang. Terus kapan kita bisa ketemu dia Bang? Nunggu asistennya hubungi kita tapi semuanya udah clear kok dek, tinggal tanda tangan kontrak terus jalan deh proyeknya. Alhamdulillah ya Bang, akhirnya lancar juga brand ambasadornya jadi BK Bang. Ya jadi dong, bini gue cantik nggak ada yang salah kan dia jadi modelnya. Bukan itu masalahnya Bang, lo yakin ngebolehin bini lo di foto-foto nantinya? Entar lo cemburu lagi wajah BK dilihat banyak orang. Kenapa enggak? Cuma fokus ke wajah doang, rugi dong bayar model mahal-mahal kalau bini sendiri bisa dijadikan AdSense. Lo manfaatin BK ya? Bukan manfaatin BK tapi manfaatin keadaan dek, uangnya juga buat BK kok. Kalau BK jadi model majalah dewasa baru gue tolak. Ini juga buat perusahaan gue menghemat modal lah. Lo lihat tuh Raffi Ahmad sama Nagita Slavina bisa klop satu sama lain, gak dipermasalahkan hal yang begituan, bahkan lahiran aja bisa jadi ladang uang buat mereka. Kenapa gue enggak? Jelas Aslan dan diangguki Safa pelan. Ini namanya memanfaatkan momen dek, mumpung BK belum hamil dan masih bisa pakai skincare dia. Hamil juga boleh dipakai kok Bang, skincare-nya aman kok nggak mencuri. Nah apalagi gitu kan udah teruji jadi ya nggak ada masalah lagi. Oh ya deh entar lo buat catatan penting ya biar nggak ada yang kelupaan soalnya Pak Suryo orangnya teliti banget, gue nggak mau sampai ada yang meleset. Oke Bang, entar malam gue nginep di rumah mertua lo ya. Suami lo mana? Jangan bilang kalian ribut. Baru nikah beberapa hari juga. Enggak. Kak Ardi ke Bandung. Gila Juna main oper pengantin baru aja dia, umpat Aslan. Enggak apa-apa, urusan kerjaan juga, kasihan Mbak Renata kalau Mas Juna yang harus pergi, dia lagi hamil kan pasti butuh Mas Juna, sahut Safa cepat. Gue tidur bareng BK ya Bang, canda Safa. Enggak ada. Enak aja lo, tidur sama Oma Feni aja, gue lagi proses, tolak Aslan cepat. Proses apa? Orang BK nggak mau hamil juga. Nih lagi usaha biar BK mau hamil. Nggak usah dipaksa entar juga mau sendiri kalau udah lihat yang lain pada hamil. Benar juga ya dek, pasti dia mau sendiri kalau lihat lo hamil, buruan hamil deh biar BK minta hamil juga. Buruan apanya? Belah duren aja belum, masih palang merah gue. Pantes aja Ardi mau disuruh ke Bandung, belum belah duren aja, tapi si Ardi bodoh sih nggak ngerti blowjob. Jangan ngajarin laki gue yang aneh-aneh Bang, gue nggak mau dia ketularan gila kayak lo, marah Safa lalu segera meninggalkan ruangan Aslan membuat Aslan terkekeh kecil. Sayang kakak udah sampai, kamu jangan lupa makan siang ya, I love you, pesan Ardi. Iya kak, love you, ini baru mau keluar bareng BK, balas Safa sambil tersenyum manis, dia tidak sabar menunggu kepulangan sang suami padahal baru beberapa jam mereka berpisah. Kenapa senyum-senyum begitu Fa? Kesambet lo, ujar salah satu rekan kerja Safa.
Hehehe. Biasa chatting sama suami, kayak nggak ngerti pengantin baru aja kamu, sahut teman Safa yang lain membuat Safa tersenyum malu. Mau ikut makan siang di kantin nggak, Fa? Kita mau pergi, tanya rekan kerja Safa. Nggak. Kalian duluan aja, aku mau makan siang di luar udah ada janjian sama sepupu nggak enak kalau dibatalin, jawab Safa memasukkan ponselnya ke dalam tas lalu segera beranjak pergi. Dia tadi sudah mengirimkan pesan pada BK untuk makan siang bareng di restoran Jepang tempat favorit mereka. Jadi Kak Ardi sedang pergi ke Bandung, Fa? Tanya BK dan dianggupi Safa pelan. Gue tadi gangguin Bang Aslan bilang entar malam mau tidur bareng lo langsung jawab tuh laki lo nggak boleh, posesif banget dia ya Kak. Mana dia mau, Fa? Orang tiap malam dia minta jatah mulu padahal pulang udah malam masih tetap aja tancap gas, nggak ada capeknya tuh orang. Hahaha. Hormon pengantin baru Kak, gas terus sampai nggak bisa jalan. Lo entar kalau Kak Ardi pulang juga pasti gitu, Fa? Laki-laki kalau udah ngerasain enak nggak mau libur, padahal udah capek kerja malah maunya begituan mulu terkadang gue yang kasihan lihat dia, oceh BK. Katanya seks bisa bikin rileks Kak, bikin beban kerja kita berkurang. Masa? Tanya BK polos, meskipun dia barbar perempuan ini tidak begitu tahu dengan kehidupan di atas tempat tidur. Gue sih belum praktekin orang gue masih segelan kok, tapi sejak nikah gue jadi sering baca artikel suami istri Kak, jujur gue takut nggak bisa menyenangkan suami, ucap Safa lagi. Kok gue nggak kepikiran ya buat baca kayak gitu, tapi dari yang gue alami kami sama-sama nyaman lah, apalagi Bang Aslan nggak mau berhenti kalau belum keluar berkali-kali, gumam BK pelan. Gimana mau kepikiran orang laki lo jago kok, beda sama laki gue yang masih amatiran. Emang benar sih Bang Aslan jago banget, emang playboy dia, ujar BK terkekeh kecil. Dia tidak memungkiri kalau suaminya itu banyak mengajarkannya gaya bercinte dan hampir seluk-beluk kamar mereka sudah dijadikan Aslan tempat untuk berolahraga. Renata duduk di depan cermin rias, dia menyemprotkan parfum di tubuhnya, aroma vanila seketika menguar ke udara bumil cantik ini baru selesai mandi. Renata menyisir rambutnya dan mengikat tinggi menampilkan jenjang leher yang tidak mulus lagi karena banyak hasil karya sang suami. Mas Juna kebiasaan deh kalau gini teruskan jadi boros sama foundation, omel Renata sambil mengusap ke lehernya agar tersamar becak merah hasil karya sang suami. Meskipun sudah menikah dia juga malu menampilkan leher merah-merahnya. Setelah selesai berdandan Renata berdiri memperhatikan penampilannya dengan perut yang sudah membuncit. Gemuk banget ya gue, gumamnya pelan. Apa Mas Juna masih tertarik sama gue? Apalagi di kantor banyak yang cantik-cantik, lanjutnya mulai insecure. Weekend harus ajak BK sama Safa ke salon deh kayaknya perawatan dulu, lanjutnya bermonolog sendiri melihat tampilan tubuhnya yang mulai membesar. Setelah rapi dengan penampilannya Renata keluar kamar dia ingin menunggu sang suami di gazebo belakang sambil membaca majalah populer Indonesia. Mau pergi Re? Sapa Oma Feni. Nggak Oma mau duduk di belakang aja sambil nunggu Mas Juna pulang. Oma ikut Re. Ayo Oma, kita sambil lihat ikan hias, ujar Renata menuntun Oma Feni perlahan ke arah gazebo. Ini ibu hamil nuntun lansia ceritanya Re, canda Oma Feni sambil terkekeh kecil. Bersambung.